Mohon maaf, Tapi Ketua. maksud Tidak, kami. ini bukan hal penilaian ke 03, Pak Ketua. Jadi Sebentar, Bang. tidak Ya. perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau Saya misalnya tidak Ketua masih memotong. mengizinkan mereka ngomong, kami izin, kami Mohon lapor izin, Ketua. saya lagi Kami bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan Ketua. Baik, kita sudah berikan. Siap. Terima kasih. Izin Ketua, Ya, sebentar, biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Saya lagi- Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau Siap. rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, Kita hargai. Ketika kita melihat sesuatu secara kasat mata, Bawaslu melakukan upaya-upaya yang menurut kami tidak seharusnya mereka lakukan. Seharusnya mereka melakukan proses yang kita laporkan dalam Perbawaslu yang mereka buat sendiri. Ya, terutama di DKI Jakarta, bagian penanggulangan permasalahan Pasapdo dan bawahannya. Nah, tentunya ini menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum terkait permasalahan terjadinya kecurangan baik secara sistem, secara pidana maupun yang lain-lainnya. Yang kedua, kami sudah sampaikan keberatan-keberatan yang memang menurut kami pun diamini oleh tim Paslon 02 bahwa terjadi banyak sekali kecurangan-kecurangan yang kami lihat baik di Pulau Seribu, di Jakarta Selatan, termasuk juga di Jakarta Timur. Dan ini kita dipertontonkan betapa ya apa yang ditugaskan oleh negara kepada Bawaslu terutama dalam hal ini khususnya di DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, termasuk Pulau Seribu, ini Bawaslu-nya ada apa? Laporan begitu banyak tentang tidak adanya orang menerima C6. Karena kualitas sebuah demokrasi ditentukan pula oleh seberapa banyak masyarakat yang antusias. Lagi pula, kalau boleh kita lihat, dari 4 juta suara, dari 8 juta ya, hanya suara 1 juta yang memang menjadi catatan kita, demokrasi kita nih menurun jauh. Jangan kemudian dijadikan alasan-alasan sudah didistribusikan, tapi masyarakat tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Ini menjadi kewajiban kita bersama. Kami paslon sudah merangkul masyarakat untuk ikut serta. Kami berkampanye dari gang ke gang bahkan, dan tentunya tanggung jawab pula Bawaslu untuk mengawasi sejak awal. Tapi Pak Sabdo dan kawan-kawan ini tidak mengerti, tidak memahami, dan bahkan ada kecenderungan yang kami lihat memihak. Setiap laporan yang kami laporkan tidak segera gercep, tidak cepat penanganannya. Sedangkan dugaan kami setiap adanya laporan-laporan yang dilakukan oleh paslon lain sangat cepat penanganannya. Nah, oleh karena itu hak konstitusi kami. Hari ini warga Jakarta termasuk seluruh pendukung kami siap untuk melakukan proses selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu memang yang digariskan. Apapun yang dihasilkan di dalam, kita akan bawa ini ke ranah Mahkamah Konstitusi. Karena itu hak. Dalam 1-2 hari ini kami akan daftarkan, dan tentunya ini menjadi contoh betapa buruknya ya kualitas daripada profesionalisme yang dipertontonkan KPU DKI Jakarta dan jajaran di bawahnya tentang bagaimana yang namanya proses pemilihan gubernur yang seharusnya
kita idamkan banyak pemilih yang ikut, akan tetapi kita buktikan sendiri banyak sekali yang golput. Dan ini menjadi catatan untuk di Mahkamah Konstitusi karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun lalu, tahun ini bahkan di bulan Februari terkait masalah itu. Oleh karena itu sekali lagi kami akan tetap berjuang di jalur konstitusi. Silahkanlah mereka mau berbuat apapun, jangan juga menilai apa yang kami lakukan ini seolah-olah inkonstitusional atau tidak diatur dalam undang-undang. Kita sama-sama saling menghargai proses yang ada, kita saling menghargai apa yang masing-masing dilakukan. Oleh karena itu terima kasih, dan bagi seluruh rakyat Jakarta terutama para pendukung, ridho, tetap tenang, ini bukan akhir daripada perjalanan, tapi ini adalah awal daripada perjalanan dan tanggung jawab kita menjaga demokrasi di Jakarta, baik itu kualitas maupun kuantitas, agar tetap terjaga sampai nanti di 2029. Kira-kira demikian. Kalau catatan yang dari saya saja,